Baik, Pak Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Saya mohon izin untuk share screen, Pak Edi. Sudah terlihat screen saya, Pak ya? Sudah, Pak. Baik, Pak Edi, Bapak Ibu semuanya. Sore ini safety moment saya mengenai poor shift handover leading to serious incident. Ini sangat sangat vital karena beberapa kejadian atau major incident di dunia ini terjadi karena shift handover yang kurang baik, kira-kira. Nah, ini kalau dilihat ini gambar di sebelah kiri ini ya, kemudian ya, jadi disebutkan bahwa shift handover ini sangat penting sekali gitu ya, karena terutama untuk di oil and gas industri, karena beberapa major incident di oil and gas industri seperti Piper Alpha kalau masih ingat ya, tahun 80-an, kemudian Texas City, kemudian Bonneville dan Deepwater Horizon di tahun 2000-an ya, itu karena dari investigasi salah satu diantaranya akibat karena shift handover yang kurang bagus gitu ya. Jadi failure of transferring information di shift handover ini. Pada kenyataannya seperti misalkan favor apa ya, jadi ada pressure certificate yang dilepas atau digantikan, itu dipasang dengan blind patch, tapi tidak dikomunikasikan secara benar di shift handover. Jadi tidak diketahui oleh si operator atau petugas maintenance yang di shift berikutnya begitu. Bahkan tidak tercatat di shift handover logbook. Kemudian kalau masih ingat di Bonneville, jadi saya pikir beberapa waktu lalu saya pernah memberikan safety untuk Bonneville incident, explosion yang terjadi di depot itu. Ini juga akibat dari salah satu faktornya itu dari hasil investigasi, karena tidak adanya efektif arrangement dari shift handover. Jadi sehingga membingungkan dari si supervisor. Jadi pada saat itu tidak diketahui tangki mana yang terisi begitu ya, tidak disebutkan di logbook. Jadi mereka hanya mengcapture atau menuliskan informasi dari satu pipeline ya, sehingga di logbook juga informasinya tidak disebutkan apa yang kejadiannya, dia hanya disebutkan during the end of the shift. Nah, ini juga penting sekali. Jadi waktu shift handover itu jangan dituliskan kejadian pada saat hanya handovernya saja, tapi sepanjang hari itu apa saja yang anomali situasi juga perlu di record begitu. Nah, Texas City Refinery Explosion tahun 2005 ini juga akibat dari total failure dari shift handover management. Nah, jadi dari hasil investigasi disebutkan during waktu ketika dilakukan shift handover ada miskomunikasi gitu, unclear information dan detailnya tidak jelas begitu di logbook yang dibuat oleh si operator. Ini sebagai evidence ketika dilakukan insiden investigasi. Jadi bahkan disebutkan bahwa kejadian serupa pada tahun 2000 itu sebagai lesson learned itu juga tidak ditindaklanjuti begitu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi bahwa betapa pentingnya shift handover ini, karena kadang-kadang kita tuh atau operator ataupun maintenance crew itu dia overestimate ya dengan ability dari communication yang efektif begitu. Ya, jadi atau underestimate istilahnya. Nah, kemudian komunikasi yang failure ini seringkali menyebabkan laporan ataupun cerita yang dibuat atau istilahnya itu di logbooknya itu, logbook shift handover itu tidak detail begitu ya, sehingga informasi yang disampaikan juga kadang tidak jelas dan tidak dimengerti, bahkan tidak bisa dimengerti oleh si kru yang akan menggantikan shift tersebut. Ini padahal ini sangat kritikal. Nah, lesson learned dari ini yang pertama bahwa
unreliable komunikasi. Jadi ini bisa menyebabkan ya fatal daripada atau insiden fatal gitu ya. Dan ini termasuk diantaranya itu missing informasi. Jadi informasi yang mestinya dicakup di dalam logbook tidak disebutkan, ataupun informasi yang tidak penting malah disebutkan di situ. Dan inaccurate information, jadi informasi yang tidak akurat begitu. Mestinya kalau temperaturnya sekian harus disebutkan temperaturnya sekian, karena kenapa kejadian bisa mendapatkan temperatur sekian atau pressure yang sekian itu juga mesti disebutkan. Poor quality dari information juga termasuk daripada penyebab dari miskomunikasi ini. Kemudian misunderstanding antara si operator yang digantikan dan operator yang atau kru yang akan menggantikan, kadang juga terjadi. Nah, ini sangat penting sekali bahwa terutama ketika dilakukan maintenance pekerjaan maintenance di oil and gas facilities, bahwa maintenance atau abnormal situasi itu perlu ditulis secara lengkap begitu ya. Jadi supaya tidak terjadi miskomunikasi antara satu shift dengan shift yang lain. Nah, ini disebutkan bahwa untuk plan maintenance itu high likelihood itu terjadi miskomunikasi gitu ya antara incoming dengan outgoing personnel. Nah, ini biasa terjadi karena timing yang tight, waktu yang sangat terbatas, kemudian pressure yang sangat tinggi dari pekerjaan tersebut, sehingga clear informasi ataupun aktivitas itu perlu direkod secara benar, secara detail gitu ya di dalam logbook sebelum handover dilakukan. Nah, ini juga salah satunya juga bahwa kadang-kadang shift handover terjadi antara kru yang very experienced dengan yang inexperienced. Jadi kadang-kadang yang junior begitu ya penggantinya ini bisa menjadi penyebab kurangnya informasi yang akan di handoverkan begitu ya. Ini sangat berbahaya. Saya pikir ini Pak Edi dan Bapak Ibu semuanya, bahwa kembali lagi bahwa ketika dilakukan pekerjaan maintenance ini perlu dilakukan shift handover yang sebenar-benarnya, informasi yang detail, kemudian quality informasi yang bagus, kemudian akurat informasi, kemudian tidak menimbulkan misunderstanding antara shift yang satu dan shift yang akan menggantikan. Demikian itu kita Pak Edi, Septimuan hari ini semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ediansyah atas penyampaian Septimunnya sore hari ini. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Pak Charles Tambu Bolon dari Puntang, Kalimantan Timur. Silakan Pak Charles. Baik, terima kasih Pak Edi atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya mohon izin share screen ya Bapak Ibu ya. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Ya, jadi perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Charles Tambu Bolon. Saya adalah alumni Teknik Fisika ITB di tahun 2009. Saya saat ini bekerja di PT Badak NGL sebagai instrument engineer di bawah Departemen Teknikal. Pada kesempatan kali ini, mohon izin saya akan membawakan materi mengenai CMMS atau Computerized Maintenance Management System. Jadi mungkin ini lebih ke arah sharing pengalaman pekerjaan saya tahun 2019, Bapak Ibu ya. Mungkin kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada pertanyaan atau sharing atau mungkin ada informasi yang saya berikan kurang lengkap, bisa dibantu ya Bapak Ibu di akhir presentasi nanti. Jadi Bapak Ibu, tema saya, judul dari presentasi saya sore ini adalah analisis gap pada Computerized Maintenance Management System atau CMMS di PT Badak NGL. Outline-nya, yang pertama kita akan membahas mengenai perkenalan dulu, apa sih yang dimaksud dengan CMMS dan seperti apa kegunaannya bagi perusahaan yang menggunakannya. Yang kedua dilanjutkan dengan implementasi dan pemanfaatan CMMS khususnya di PT Badak NGL, dan yang terakhir adalah pelaksanaan dan manfaat analisis gap pada CMMS di PT Badak NGL.
mungkin latar belakang Bapak Ibu juga sudah cukup banyak mengenai CMMS ini atau bahkan juga hands-on gitu ya Pak ya. Saya sedikit membahas saja mengenai istilah aplikasi antara CMMS dan ERP. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai CMMS, itu adalah suatu sistem atau suatu aplikasi komputer yang secara spesifik berfungsi untuk mengumpulkan dan mengorganisasikan informasi pemeliharaan fasilitas. Nah, CMMS itu bisa juga tersajikan dalam bentuk ERP, Bapak Ibu, atau Enterprise Resource Planning, yaitu suatu aplikasi komputer yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mengorganisasikan informasi dengan lingkup yang lebih luas, umumnya hingga fungsi accounting, pengadaan, dan supply chain. Nah, kalau kita bicara CMMS secara spesifik, aplikasinya CMMS, ini saya coba cari referensi di internet, ya sepertinya yang cukup banyak muncul itu adalah Limble, contohnya MaintainX dan FMX. Nah, untuk di perusahaan-perusahaan menengah ke atas skalanya, biasanya sudah beralih menggunakan ERP. Contohnya di PT Badak itu menggunakan Oracle, kemudian di Pertamina, contohnya setahu saya menggunakan SAP, dan ada juga contoh lainnya menggunakan Sage. Biasanya ERP itu sudah memiliki packaging produk, baik untuk maintenance-nya, tadi CMMS, ada juga untuk organisasi accounting-nya juga, dan umumnya sudah digunakan secara lebih meluas gitu ya skopnya. Nah, tapi untuk bicara terkait CMMS saja, utamanya sebenarnya ada 4 fungsinya. Yang pertama itu untuk membuat work schedule, yang kedua untuk WO tracking, yang ketiga untuk melihat maintenance history, dan yang keempat untuk melihat dan memanage inventory. Apa sih yang dimaksud? Itu adalah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk work schedule pada dasarnya fungsinya untuk membuat work order, baik preventif maupun corrective maintenance, terkait kebutuhan pemeliharaan kilang dan fasilitas. Biasanya nanti diakses oleh bisa operator atau mungkin juga custodian, area custodian untuk meminta pekerjaan dilakukan di area kerjanya. Kemudian yang kedua, fungsinya untuk melihat tracking atau melihat status dan menentukan prioritas pekerjaan pada WO yang sudah tersedia. Jadi kalau kita bicara maintenance, umumnya apalagi untuk perusahaan-perusahaan besar, itu pasti pekerjaannya tidak cuma 1-2. Mungkin ada pekerjaan yang dalam satu hari bisa banyak atau sedikit tapi prioritasnya tinggi. Nah, disinilah fungsi CMMS tersebut untuk mensortir pekerjaan mana yang sebaiknya atau yang perlu dilakukan terlebih dahulu oleh tim maintenance. Kemudian yang ketiga, maintenance history, yaitu untuk melihat sejarah kerusakan yang pernah terjadi dan perbaikan yang sudah dilakukan pada suatu peralatan. Ini juga datanya bisa dimanfaatkan lebih jauh, misalnya untuk menghitung MTTF atau MTBF equipment terkait peningkatan reliability dan availability suatu kilang atau fasilitas. Nah, yang terakhir, CMMS juga bermanfaat untuk melihat spesifikasi dan status ketersediaan material atau spare part untuk pemeliharaan suatu kilang atau suatu fasilitas. Nah, contohnya Pak ya, untuk di PT Badak sendiri, CMMS itu kami menggunakan aplikasi ERP sebenarnya, produk Oracle. Seluruh kegiatan WO tadi, work schedule, WO tracking, maintenance history, dan inventory management, itu diakses menggunakan aplikasi CMMS Oracle bernama e-Business Suite. Mungkin bisa berbeda-beda di tempat Bapak Ibu sekalian, tapi biasanya di ERP itu ada sebuah aplikasi yang secara khusus berfungsi untuk menangani kebutuhan-kebutuhan ini. Nah, ini saya ambil sedikit cuplikan tampilan aplikasi di tempat kami. Jadi kalau misalnya saya login, dapat lihat di sini menu-menu yang bisa diakses. Ini biasanya disesuaikan dengan jabatan atau posisi kita sebagai usernya.
Misalnya saya sebagai engineer, ini yang bisa saya akses, nanti bisa berbeda lagi bila dibuka oleh misalnya teman-teman procurement, teman-teman supply chain, dan segala macamnya. Kemudian, di sini misalnya kita bisa melihat list work order, work request, atau list aset yang tersedia di lapangan, beserta informasi untuk equipment tersebut. Sebagai contoh, saya ambil sebuah control valve, taggingnya H1LV1. Di sini kita bisa lihat, Pak, untuk fungsi WO tracking, dia punya agenda PM 6 bulanan, terschedule pada bulan Maret 2020, 6 bulan kemudian di September 2020, kemudian ada juga di bulan Maret 2021. Kemudian ada juga WO korektif, ada kendala, misalnya di sini ada temuan operation, terjadi control valve swing, sehingga butuh cek dan repair. Atau juga ada schedule shutdown, misalnya untuk tahun ini di Trend Hotel kami, di tahun 2021 sudah ada WO-nya terpisah. Ini memiliki skala prioritas yang berbeda-beda, Bapak-Ibu. Dan nanti teman-teman maintenance bisa mensortir pekerjaan berdasarkan skala prioritas dan waktu permintaan pekerjaan tersebut. Nah, ini contohnya implementasi dari CMMS untuk PM. Jadi seperti yang kita ketahui, PM itu pada dasarnya tersedia secara otomatis, tercreate di sistem secara otomatis selama periode waktu tertentu. Kemudian nanti teman-teman lapangan tinggal mengikuti schedule-nya dan lokasinya dan melakukan pekerjaan di sana. Di sisi lain, untuk korektif artinya apabila ada pekerjaan kerusakan atau improvement atau apapun itu yang membutuhkan peralatan diperbaiki di luar dari waktu PM, itu namanya corrective maintenance, itu juga bisa terakomodasi di CMMS. Nah, ini contoh lagi untuk melihat fungsi supply chain menggunakan aplikasi CMMS. Jadi di sini dari link Oracle depan tadi, kami masuk menggunakan sebuah applet berbasis Java gitu ya, untuk melihat menu-menu ketersediaan material, lokasi, seperti ini Bapak-Bapak. Saya mengambil query, contohnya mencari pressure transmitter. Ada beberapa macam stock code, item code, diikuti dengan spesifikasi menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Nah, tadi apabila kita mengambil atau memilih material, itu akan langsung terhubung ke sistem di warehouse dan supply chain PT Badak, untuk kemudian diambil materialnya sesuai dengan lokasi material yang tertera di dalam sistem. Nah, selanjut mengenai kenapa PT Badak melakukan analisis gap pada CMMS existing. Jadi, sedikit latar belakang, PT Badak itu mulai menggunakan ERP Oracle sejak tahun 2012. Sebelumnya lagi, PT Badak sempat memakai Ellipse namanya, dan sebelumnya lagi, saya lupa namanya, kalau nggak salah, MMS, Triple MS. Nah, histori itu digunakan terus-menerus dari PT Badak, dari Triple MS sampai ke Oracle, dan akibatnya, diperlukan berbagai macam penyesuaian yang dilakukan PT Badak sendiri atas paket CMMS yang given, yang standar yang diberikan oleh Oracle, untuk menyesuaikan dengan proses bisnis perusahaan yang sudah berlangsung lama dan juga sudah terakomodasi oleh aplikasi-aplikasi yang lama. Nah, akibatnya di dalam berjalannya sistem ini banyak fitur yang merasa kurang atau merasa tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal dan perlu ditingkatkan oleh personil PT Badak untuk mengoptimalkan performa CMMS yang saat ini digunakan. Nah, untuk mengetahui sejauh mana fitur yang dimiliki PT Badak ini dapat ditingkatkan dan fasilitasnya juga bisa digunakan, kami memutuskan untuk melakukan analisis gap dengan bantuan pihak eksternal yang sudah berkompeten. Ketika itu kebetulan saya yang ditunjuk untuk memimpin kegiatan pekerjaan ini gitu ya. Nah, hasilnya itu rencananya akan diaplikasikan pada program upgrading Oracle. Jadi tahun 2012 kita launching pertama kali. Tahun 2021 tahun ini itu
ketika itu diprogramkan untuk diaplikasikan. Saat ini sih upgrading-nya sih sudah launching juga. Kemudian, nah jadi untuk metodologi pekerjaannya ini untuk sharing informasi dan mungkin bisa Bapak Ibu manfaatkan di tempat kerjanya nanti juga gitu ya. Jadi PT Badak bekerjasama dengan pihak ketiga. Nah, di case yang PT Badak ini, konsultan kami itu memberikan list pertanyaan. Ada 40 pertanyaan yang berguna untuk menggali performa dan kendala yang dialami oleh klien di dalam menggunakan CMMS mereka. Dari pertanyaan tersebut, konsultan akan memberikan penilaian atas respon dan diskusi yang diberikan PTB atas setiap pertanyaan yang diberikan. PTB ini maksudnya PT Badak ya, Bapak Ibu. Nah, hasil penilaian akan dibandingkan dengan benchmark score yang dimiliki konsultan untuk industri yang sejenis. Untuk PT Badak artinya oil and gas, dan perolehan nilai yang lebih rendah dari benchmark dapat dijadikan dasar untuk program improvement perusahaan. Jadi contohnya gini Pak, untuk konsultan PT Badak, mereka memiliki sebuah spider chart gitu ya. Intinya itu dari 40 pertanyaan untuk menggali performa. Sebenarnya di sini case-nya bukan hanya CMMS saja, tapi juga maintenance strategy dan performance di PT Badak. Jadi ada 40 pertanyaan. Di masing-masing pertanyaan itu dibobotkan penilaiannya berdasarkan benchmarking perusahaan yang sejenis. Contohnya, untuk hydrocarbon processing industry, itu yang warna biru ini. Jadi memang tidak diharapkan suatu industri itu nilainya tinggi semua, itu tidak. Kalau hidrokarbon itu penitik beratannya itu di misalnya availability facilities. Jangan sampai suatu equipment atau fasilitas itu offline terlalu lama. Kemudian rasio antara WO terencana maupun yang tidak terencana. Diharapkan pekerjaan itu lebih ke arah PM, preventif, bukan korektif contohnya. Kemudian ada aset register yang lengkap, menyajikan seluruh equipment yang berada di lapangan hingga ke unit terkecilnya. Kemudian ada lagi WO, kelengkapan informasi work order dari tanggalnya, kemudian work order dibuat melalui sistem dan bukannya melalui kertas misalnya yang tidak dapat di-tracing. Kemudian contoh lain, skill yang diidentifikasi. Misalnya ada suatu pekerjaan untuk mengganti kontrol valve. Di CMMS itu bisa disajikan untuk pekerjaan ini oleh planner diestimasi membutuhkan pekerjaan oleh teknisi level 4 atau teknisi level 3 dan segala macamnya. Kemudian ada juga contohnya harus bagus di bidang PM, scheduling PM dan PDM, predictive maintenance untuk peralatan berputar. Nah, ini beberapa contoh Pak. Jadi memang tidak ini ada leveling lagi, garis merah ini ada firefighting, kuning itu maintaining, hijau itu promoting, dan biru itu innovating. Meaning-nya adalah, jadi bila suatu perusahaan itu masih firefighting, artinya pekerjaan pemeliharaan untuk item tersebut lebih berdasarkan kerusakan yang muncul atau reaktif. Kemudian maintaining artinya sudah muncul kesadaran untuk memperoleh kestabilan di dalam pemeliharaan, namun sifatnya untuk mengurangi kerusakan peralatan saja. Kemudian ada promoting, yaitu proaktif, memiliki kesadaran untuk menghindari terjadi kerusakan. Dan terakhir, innovating, itu sudah mengimplementasikan inovasi baru untuk melaksanakan dan meningkatkan performa pemeliharaan kilang atau fasilitas. Jadi gini Pak, suatu industri itu di gap analysis itu bisa diukur ke maturity-nya menggunakan maturity pyramid ini. Jadi pada dasarnya suatu perusahaan yang masih masuk dalam tadi kategori firefighting dan maintaining, mayoritas nilainya artinya dia masih di dalam perusahaan yang saat ini masih dalam level stabilizing atau mencari performa terbaik di dalam perusahaannya. Di sisi lain, bila nilainya sudah lebih banyak di bidang promoting dan innovating, artinya perusahaan sudah optimizing, artinya sudah berusaha untuk
memberikan output yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Driver ini artinya pemicu pelaksanaan pemeliharaan atau maintenance, reward-nya yang diperoleh yang diharapkan, dan behavior ini ciri-ciri yang bisa kita lihat dari masing-masing perusahaan. Contohnya, untuk perusahaan Fairfacting, artinya pemeliharaan itu pekerjaannya hanya berdasarkan kejadian breakdown atau kerusakan. Reward-nya itu nanti akan muncul overtime heroes atau istilahnya konsultan ini, pahlawan-pahlawan kecil yang bekerja dan menyelesaikan suatu permasalahan dan akibatnya mendapatkan reward gitu ya. Artinya behavior-nya sifatnya adalah lebih ke responsif. Nah, kemudian yang kedua, level yang kedua, maintaining, sifatnya tujuannya itu ingin menghindari munculnya kerusakan. Reward-nya yang diharapkan adalah tidak adanya kerusakan mendadak dan beresiko mengganggu produksi. Sifatnya, dia sudah memiliki planning untuk pekerjaan maintenance yang akan dilakukan. Nah, untuk promoting, drivernya adalah uptime atau performa hilang yang lebih handal. Reward yang diharapkan adalah competitive advantage dibandingkan industri lain yang sebanding, karena dengan handalnya suatu kilang tentu produksinya meningkat dan operating cost-nya, maintenance cost-nya itu akan turun. Behavior-nya umumnya terlihat dari sistem maintenance yang lebih disiplin untuk melakukan planning, predictive maintenance, dan sebagainya. Dan yang terakhir, perusahaan inovating itu adalah perusahaan yang sudah memiliki tujuan untuk tumbuh, untuk menjadi lebih baik dan memperoleh profit yang lebih besar. Reward-nya adalah menjadi world-class company. Dan behavior yang terlihat adalah organized learning, ada best practice, ada transfer skill, transfer knowledge, seperti itu. Nah, saya mungkin tidak bisa menceritakan lebih banyak mengenai hasil yang diperoleh PT Badak, tapi saya bisa cerita mengenai manfaat pelaksanaan pekerjaan ini, dan mungkin nanti bisa dicoba di perusahaan Bapak-Bapak sekalian. Yang pertama, di sini PT Badak bisa mengetahui potensi improvement dari PT Badak, CMMS existing, baik dari segi sistem, maintenance system maksudnya, maupun dari sisi implementasi aplikasinya. Karena ternyata dari yang awalnya PT Badak itu hanya ingin tahu CMMS-nya saja, aplikasinya saja, tapi kita juga bisa melihat, mendapat benchmarking di sisi maintenance behavior dan performance. Kemudian yang kedua, mengetahui best practice gitu ya Pak ya, implementasi CMMS di perusahaan lain yang berada pada segmen industri sofa. Mungkin memang kita tidak bisa mendapatkan informasi yang detail, misalnya perusahaan A, perusahaan B seperti apa, tapi kita bisa mendapatkan pengalaman baru, pengetahuan baru bahwa ternyata suatu pekerja maintenance atau planning PM itu akan lebih baik bila dilakukan seperti apa dibandingkan yang PT Badak lakukan saat ini. Kemudian memahami dari sekian banyak rekomendasi yang diberikan, PT Badak juga memiliki target nih bahwa ada improvement yang dapat diprioritaskan untuk dikerjakan lebih dahulu untuk mendapatkan peningkatan kinerja yang optimal di CMMS existing PT Badak. Dan ternyata dari sini juga PT Badak mengetahui bahwa ada banyak tools dan fasilitas di ERP existing ini, yang di Oracle ini, yang masih belum termanfaatkan secara optimal. Sehingga dari sinilah kami bisa mengetahui dan bisa mencoba untuk mengaplikasikannya. Nah, kalau saya ambil kesimpulan ya Pak, dari 3 tujuan diskusi kita sore hari ini, yang pertama, jadi CMS itu adalah aplikasi yang memiliki fungsi spesifik untuk pemeliharaan atau peralatan fasilitas. CMS dapat juga berbentuk pecahan kecil atau bagian dari ERP sistem yang digunakan di perusahaan. Aplikasi ini fungsinya untuk memudahkan membuat work schedule, melakukan tracking WO, melihat histori perbaikan suatu peralatan, dan melihat inventory atau spare part yang tersedia untuk pemeliharaan fasilitas. Kemudian PT Badak menggunakan aplikasi e-business suite yang merupakan
produk atau aplikasi CMMS dari ERP Oracle. Dan yang ketiga, dari pelaksanaan analisis gap ini, PT Badak mendapatkan manfaat di dalam memperoleh pertama, informasi potensi peningkatan performa. Yang kedua, best practice penggunaan CMMS di tempat lain. Kemudian mengetahui prioritas improvement yang perlu dilakukan. Dan yang terakhir, mengetahui potensi aplikasi yang selama ini belum dioptimalkan oleh perusahaan. Jadi begitu dari saya. Mungkin saya lebih ke sharing saja ya pengalaman dengan CMMS. Silakan Pak Edi, saya kembalikan ke Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Charles ya atas penyampaian pengalamannya dalam analisis gap CMMS ya di PT Badak. Kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Ini yang pertama dari Pak Arya Budi ya. Izin bertanya Pak, untuk sekuen pekerjaan langsung disusun di CMMS atau menggunakan tools lain? Silahkan. Mohon maaf, bisa diulang Pak Edi? Oh ya, untuk sekuen pekerjaan langsung disusun di CMMS atau menggunakan tools lain? Oke, jadi di PT Badak itu ada dua ya Pak ya, dua buah tipe pekerjaan kan, yang ada PM maupun ada juga korektif. Untuk PM itu di CMMS itu langsung terbuka, bisa kita buka tas PM-nya apa saja. Misalnya kalau kita kalibrasi transmitter gitu ya, membuka cubing, melakukan injek tekanan, mengukur 420 mA, dan segala macam itu sudah terlihat. Tapi untuk korektif belum muncul prosedurnya. Lebih ke arah prosedur kerja di unit kerja masing-masing. Ada WI-nya, ada SOP-nya, seperti itu sih Pak Edi di PT Badak. Oh ya, baik. Berikutnya dari Pak Amir. Salam Pak Charles, apakah CMMS di LNG Badak untuk sistem purchasing belum terintegrasi dengan sistem inventory management? Dan apakah condition monitoring dari operational plan juga tidak terintegrasi dengan CMMS? Atau kedua modul tersebut, purchasing dan condition monitoring, ada sistem tersendiri? Oke, untuk yang pertama, untuk pengadaan, PT Badak itu pengadaannya menggunakan aplikasi terpisah memang Pak. Jadi kita menggunakan namanya itu EPOC atau e-procurement milik PT Badak sendiri. Jadi kalau misalnya kita memecahkan segmentasi kerjanya, CMMS PT Badak itu bekerja mulai dari inventory manajemennya, kemudian requesting materialnya, dan ya inventory dan requesting. Termasuk nanti juga ada budgeting di dalamnya juga ada masuk. Tapi untuk fungsi pengadaannya itu memang agak terpisah Pak sistemnya. Jadi kita membuat sebuah sistem terpisah untuk memudahkan tim pengadaan PT Badak mengumpulkan bidder list, mengumpulkan intinya memang agak beda Pak di PT Badak untuk kedua sistem tersebut. Nantinya akan tersatukan kembali ketika materialnya tiba di PT Badak, di receiving PT Badak. Jadi memang ada segmentasinya, betul sekali Pak. Kemudian tadi untuk condition monitoring ya Pak ya. Ya, condition monitoring itu condition monitoring itu di PT Badak ini memang CMMS-nya masih bersifat final report sih Pak. Jadi maksudnya final report itu gini Pak. Jadi kalau misalnya kita di CMMS itu, kalau saya tunjukkan ini, ya, kalau misalnya kita lihat di WO salah satu WO gitu ya untuk yang korektif, dan kita buka, itu memang sifatnya informasi yang bisa diberikan adalah misalnya berapa lama problem terjadi, pekerjaan yang berapa lama berlangsung, kemudian yang kedua
penyebabnya, root cause-nya, kita bisa mencantumkan root cause penyebab terjadi kerusakan. Tapi untuk condition based monitoring itu kita masih belum terhubung secara langsung ke Oracle, ke CMMS. Jadi kalau di tempat PT Badak itu kita menggunakan sistem terpisah lagi, Pak. Ada lagi untuk condition monitoring sistemnya juga ada lagi. Mungkin seperti itu, Pak Edi. Baik. Berikutnya dari Pak Rio ya. Izin tanya Pak Charles, di Badan Energi apakah sudah diintegrasikan antara CMMS EAM dengan metode autonomous maintenance seperti TPM? Oke. Iya, Pak. Jadi untuk jawabannya masih belum, Pak. Jadi memang itu salah satu item yang gap ya antara PT Badak dan perusahaan lain. Di PT Badak itu sistemnya masih yang kita otomasi masih mainly-nya adalah PM dan PDM. Bukan PM dan PDM, maksudnya untuk scheduling pekerjaannya. Tapi untuk untuk creation pekerjaan yang bersifat PM dan PDM. Jadi kita bisa memprogramkan di aplikasi CMMS PT Badak. Tapi untuk korektif utamanya itu kita masih menggunakan WR, work request. Jadi tadi yang saya sampaikan mengikuti ada kebutuhan oleh operation atau area kasedian. Nanti teman-teman misalnya operation gitu yang membuat WR, nah itu nanti akan terlink ke CMMS. Singkat katanya dari operation masuk ke plannernya, ke tim planningnya PT Badak, kemudian dari tim planning PT Badak itu WO-nya itu akan masuk ke tim maintenance-nya, ke tim eksekutor maintenance-nya, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak Edi. Baik. Berikutnya dari Pak Amir. Tambahan pertanyaan dari saya, apakah sistem PTW Loto juga sudah ada dan terintegrasi dalam CMMS modul work order? Loto logout take out ya yang saya tangkap ya, Pak ya. Untuk Loto itu tidak masuk ke dalam CMMS maupun work order, tapi dia masuk ke dalam TRA dan persiapan kerja. Jadi kalau misalnya, jadi kalau di PT Badak itu Pak ya, di dalam sebuah pekerjaan, setelah work order diperoleh, teman-teman maintenance itu perlu membuat task risk assessment dan pembuatan permit kerja. Nah, di lapangan nanti salah satunya adalah tugasnya operation memastikan TRA-nya sesuai dan mengikuti persiapan kerjanya. Contohnya Loto, baik itu Loto power maupun Loto peralatan berputar, itu jadi memang tidak, jadi itu lebih ke pelaksanaan di lapangannya. Mungkin kalaupun ada itu bentuknya WI, Pak ya, tapi bukan dalam bentuk CMMS yang tertera di dalam sistem. Seperti itu, Pak. Baik. Berikutnya dari Pak Ronald Gultom. Tanya Pak Charles, di WO Maintenance apa sudah ada informasi budget juga? Dan bagaimana untuk monitoring realisasi biaya maintenance? Oke. Untuk jadi kalau misalnya budget itu mungkin ada Pak, tapi lebih ke arah estimasi atau aktual cost yang dikeluarkan. Jadi kalau misalnya tadi di page ini gitu ya, saya buka WO yang ini nih, yang check and repair, ini bisa kita lihat nih biayanya, biaya manpower berapa, biaya peralatan spare part yang digunakan itu berapa, itu juga bisa terlihat. Nah, kalau kita bicara untuk budgeting, maksudnya budgetingnya maintenance yang tersedia dikurangi oleh biaya maintenance cost yang sudah digunakan, itu masuk ERP juga, ada aplikasinya juga oleh Oracle, masuk sistem juga, tapi tidak di CMMS ini. Kita nanti membuka sebuah sistem yang lain, nanti bisa dikeluarkan datanya cost center atau cost code yang, misalnya cost code maintenance,
tersedia X digunakan oleh WO ini sekian itu bisa kita buka dan bisa kita pecah-pecah gitu ya. Seperti itu Pak. Tapi di CMMS tidak bisa kita buka. Di sini tidak bisa kita buka. Baik, berikutnya dari Pak Arif Nuriski. Sore Pak Charles, untuk pekerjaan apa bisa dibedakan? Pekerjaan preventif, prediktif, korektif. Apakah ada monitoring alat secara live? Apakah pekerjaan ini semua dilakukan dalam komputer saja? Oke, ya baik. Jadi Pak, nanti ketika teman-teman planner membuat sebuah WO, itu bisa di-assign Pak. Yang pertama bisa di-assign dia itu tadi prediktif kah, preventif kah, atau korektif. Biasanya pun kalau misalnya yang prediktif dan preventif itu sudah diskedulkan. Jadi teman-teman planner sudah membuat di sistem untuk equipment tag number sekian, tasnya apa saja, di program setiap berapa bulan nanti akan muncul seperti ini. Deskripsinya sudah muncul, di dalam ketika kita buka nanti juga sudah jelas prioritasnya apa, tipe kerjanya seperti apa, dan sudah tertera secara otomatis gitu ya Pak ya, WO-nya. Kemudian untuk monitoring peralatan, agak beda Pak, antara CMMS dengan monitoring peralatan. CMMS ini kan lebih ke arah kita sistem database ya sebenarnya ya. Jadi kita memasukkan informasi equipment kita, memasukkan informasi maintenance kita, kemudian kita olahlah di dalamnya untuk kebutuhan back reporting, pembuatan WO, dan segala macam. Nah, untuk kebutuhan monitoring peralatan itu kita menggunakan sistem monitoring kilang secara live Pak, ya bisa melalui BCS, PLC, kemudian ya untuk CMMS itu secara prinsipnya CMMS itu memang by komputer Pak sistemnya. Jadi semuanya kita lakukan di komputer. Ini itu sebenarnya merupakan improvement dari sistem kerja lama yang by paper. Jadi sebenarnya ini kalau kita runut lagi historinya ke belakang, ya kerjaan yang sama, penyusunan pemetaan pekerjaan, pembuatan WO, tapi disusun secara lebih rapi dan secara komprehensif di dalam sebuah sistem komputer. Jadi seperti itu sih Pak, agak beda. Jadi CMMS itu fungsinya untuk maintenance, untuk live monitoring juga ada, kita juga punya DCS, kita juga punya PLC sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Begitu Pak. Baik, berikutnya dari Pak Rio. Apakah ada rencana PT Badak memadukan EAM dengan Digital Twins? Digital Twins, ya oke. Ini mungkin arahnya mungkin ke industri 4.0 gitu Pak ya. Jadi Pak, kalau misalnya di PT Badak sih mungkin belum ada arah ke sana, karena lebih ke arahnya sih lebih karena PT Badak itu seluruh pekerjanya ada di site sih Pak sifatnya. Pemahaman saya sih Digital Twins ini misalnya kalau misalnya engineer-nya ada di site Jakarta, kemudian misalnya fasilitasnya ada di suatu tempat lah yang agak terpencil. Nah, kalau PT Badak ini perlakuannya beda. Jadi memang seluruh pekerjanya itu di Bontang, Pak. Justru kalau misalnya Bapak Ibu lihat ada PT Badak di Jakarta, itu lebih sebagai representative office. Jadi memang PT Badak itu sistemnya itu site-nya di Bontang, dan untuk penggunaan, untuk optimisasi manajemen pemeliharaannya kita menggunakan CMMS. Mungkin seperti itu sih Pak arahnya gitu Pak. Jadi memang tidak ada arahan CMMS kita combine dengan digital twin. Sepemahaman saya sejauh ini belum ada rencana Pak. Baik. Begitu Pak. Berikutnya dari Pak Idul Supitro. Apakah CMMS sama seperti CBM, Condition Based Maintenance, atau sifatnya apa nih terpotong ini? Oke. Nggak ada penjelasannya ya. Ini apakah ini bedanya CMMS sama Condition Based Maintenance?
Jadi gini Pak, kalau misalnya jadi gini Pak, CMMS itu tadi Pak ya, tadi saya cerita di awal, pada dasarnya kita memasukkan seluruh data peralatan PT Badak atau peralatan fasilitas yang kita miliki dalam satu sistem database. Kemudian kita juga memasukkan informasi pekerjaan kita, baik itu pekerjaan PM, PDM, hasilnya kita masukkan jadi satu, sehingga memudahkan kita untuk mengolah dan mereview. Nah, kalau mau dimanfaatkan, misalnya nih, kita mau mendapatkan data MTTF atau MTBF untuk tadi arahnya ke CBM gitu ya. Bisa Pak, di PT Badak juga datanya sudah ada, sudah tersedia MTTF dan MTBF. Tinggal bagaimana kita, nah cuma kalau di Oracle-nya sendiri ya, kalau di CMMS-nya PT Badak sendiri, ya datanya itu hanya sampai ke tadi data mentah tadi, dapat offline time-nya berapa, running time-nya berapa, MTTF-nya berapa, MTBF-nya berapa. Sejauh ini yang saya temukan seperti itu. Dan mode kerusakannya, failure mode-nya. Nah, kalau kita mau memanfaatkan data itu ke sistem baru, CBM, kita sistemnya import atau memindahkan, atau mengambil datanya, kemudian kita masukkan ke data untuk kebutuhan yang lainnya. Seperti itu sih Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Dedi Hendradi. Selain schedule maintenance, apakah lifetime komponen dapat ditentukan atau diramalkan? Oke, ya. Bisa Pak. Jadi kalau misalnya tadi datanya, ini bukan CMMS PT Badak saja ya, ini juga CMMS secara keseluruhan. Pada dasarnya CMMS itu kan sistemnya database, perlu ada istilah lucu namanya trash in, trash out. Jadi kita mesti memastikan bahwa seluruh data yang kita masukkan itu valid, representatif, dan aktual. Nah, nantinya di contoh PT Badak itu datanya itu bisa keluar Pak, lifetime-nya material itu kan bisa terwakili oleh MTTF ya, mean time between failure, MTBF. Nah, itu atau MTTF tergantung dari tipe materialnya. Nah, dari situ kita bisa masuk nih nanti ke perhitungan maintenance secara tidak untuk mengurangi maintenance secara proaktif gitu ya, atau korektif. Ya, jadi kita sebelum waktunya lifetime material rusak atau habis, kita program penggantian. Itu Pak, itu jadi CMMS ini sebenarnya toolsnya kuat, tinggal bagaimana kita itu mengumpulkan data dengan baik sehingga feedback yang kita peroleh juga baik. Seperti itu Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Agung Supriyanto. Pak Charles, apakah ada integrasi ke modul budget untuk forecasting 1,5 hingga 10 tahun ke depan terkait perawatan plan termasuk juga utilisasi asetnya? Oke, kalau forecasting sih belum ada sih Pak. Jadi kita sistemnya memang packaging yang digunakan di sini itu budgeting ada, accounting budgeting itu ada, CMMS itu juga ada. Cuman untuk forecasting ke depan itu lebih ke arah mengolah data sih Pak. Jadi karena PT Badak memang sistemnya agak unik ya. Maksudnya gini. Jadi kalau misalnya di PT Badak itu kita biasanya melakukan evaluasi tersebut lebih ke manual sih Pak. Jadi kita melihat histori datanya dari modul finance kita itu kita bisa mengambil histori ke belakang. Dan kita juga bisa mempersiapkan tentunya program ke depan. Jadi memang kita PT Badak itu secara finance 1 tahun sih Pak, 1 tahun 2 tahun ke depan kita umumnya, maksimal 3 tahun. Kita tidak, karena agak susah sih ceritanya. Jadi PT Badak itu gimana ya? PT Badak itu bukan ini ya Pak ya, bukan profit company. Jadi PT Badak itu bukan perusahaan yang mengumpulkan LNG, kemudian kita
forecasting ke sampai 5 tahun 10 tahun ke depan itu seperti apa pendapatannya itu tidak demikian. Kita itu lebih ke arah operating company. Jadi kami hanya mengolah LNG sesuai dengan feed gas yang diberikan oleh produser. Dan otomatis nanti budgeting-nya akan mengikuti dari feed gas yang diperoleh, termasuk untuk project dan improvement yang dibutuhkan. Jadi memang agak beda sih Pak, lebih ke manual sistemnya. Tidak ada modul yang seperti itu. Itu Pak Edi. Baik. Berikutnya dari Pak Sukamto Agung. Untuk CMMS di PT Bada, apakah material diklasifikasikan berdasarkan material criticality? Dasar criticality-nya apa? Nah, ini pertanyaan satu dulu, Pak. Nanti nomor 2 dibacakan berikutnya. Oke. Iya, Pak, betul. Di PT Badak ada pemisahan criticality. Kita istilahnya ECR atau Equipment Criticality Rating, ECR. Ada 4, Pak. Saya tidak mempersiapkan, tapi ada 4. Intinya, yang pertama itu krusial gitu ya. Intinya, apabila equipment atau peralatan itu mati, otomatis produksi stop. Biasanya ini peralatan-peralatan proses train kayak main exchanger PT Badak atau MCR kompresornya PT Badak itu biasanya sudah masuk criticality 1. Impact-nya terhadap produksi sangat besar. Kemudian yang kedua itu impact-nya produksi besar, cukup besar, tapi memiliki impact juga terhadap keamanan atau safety dari proses. Itu 2. Kemudian yang ketiga itu lebih ke arah tadi secara produksi tidak terlalu berpengaruh, lebih penekanannya ke safety dan keamanan proses. Dan yang keempat itu supporting equipment itu biasanya tidak berhubungan dengan keduanya, tapi misalnya kayak utility water seperti itu. Jadi ada 4 tipe Pak. Begitu Pak Edi. Baik. Pertanyaan nomor 2, apakah di setiap WO di-attach juga standar repair prosedur untuk equipment terkait, sehingga technician tidak perlu cari-cari lagi? Oke. Ya, tadi yang di awal juga sempat saya sampaikan, memang kita di CMMS ini, di WO-nya tuh belum, untuk PM sudah ada list pekerjaannya. Tapi untuk rincinya pekerjaan itu masih kembali ke WI, Pak. Ke work instruction masing-masing atau SOP mungkin di tempat Bapak Ibu masing-masing. Nah, untungnya sih kalau di PT Badak pengalaman kerjanya teman-teman sangat tinggi jam kerjanya. Jadi relatif terkait prosedur sih sudah di luar kepala gitu Pak ya. Tapi memang itu kita masih manual, masih terpisah sistemnya. Gitu Pak. Baik, berikutnya dari Pak Dasri. Ini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah aplikasi CMMS ini lisensinya berbayar atau sekali beli bisa terus digunakan? Oke. Itu tergantung skala perusahaan yang menggunakan ya Pak ya. Kalau kita bicara CMMS tuh banyak, ada yang gratis, ada yang berbasis HP atau iOS, Android, ada yang berbayar sekali langsung seumur hidup, ada yang berbayar setiap tahun, tergantung dengan industri yang menggunakan. Nah, tapi kalau kita bicara ERP lisensinya biasanya lebih mungkin tidak bisa dibilang selalu sih, tapi cenderung berbayar kalau ERP. Dan sistem lisensinya juga berbagai macam tergantung produknya, Pak. Jadi memang kembali ke ini sih, Pak. Kembali ke kebutuhan dan budget dan kebutuhan masing-masing sih, Pak. Gitu, Pak Edi. Baik, pertanyaan nomor 2. Bagaimana dengan perbedaan aplikasi sejenisnya? Contoh seperti Enterprise Asset Management sama-sama mengelola aset, di mana nilai tambah atau keunggulannya? Ini perbandingannya dengan EAM ini seperti apa? Iya, Pak. Jadi sebenarnya EAM itu di PT Badak itu namanya juga EAM, Pak, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ada beberapa istilah yang kalau menurut saya sih agak interchangeable sih Pak. Ada EAM, ada CMS.
Mungkin juga ada lagi slide lainnya. Tapi pada intinya sih sebenarnya sama, yaitu suatu aplikasi yang berfungsi untuk mengumpulkan data aset suatu perusahaan, spare part, inventory, dan informasi maintenance. Jadi ini mungkin lebih ke istilah produk mungkin Pak ya, tapi secara fungsional sih sama sih. Begitu Pak. Baik, berikutnya nomor 3, jaminan seperti apa supaya penggunaan aplikasi CMMS aman dipergunakan oleh company atau perusahaan lainnya dari gangguan spam atau virus cyber? Oke, ini sih strategi sih banyak sih Pak. Mungkin kalau ini bicaranya tergantung skenario masing-masing perusahaan. Kalau PT Badak itu solusinya cukup premium Pak. Jadi kita memiliki server sendiri. Jadi PT Badak itu server Oracle-nya itu ada di Bontang, di tempat kami langsung. Jadi bisa dikatakan sistem CMMS dan ERP PT Badak itu tidak pernah terhubung ke internet. Jadi sangat aman. Nah, tapi kan beda-beda ya setiap perusahaan, skala dan kemampuan untuk pengadaan ini ya. Nah, itu bisa lagi kembali ke perusahaan masing-masing, bisa melalui menggunakan VPN, bisa menggunakan aplikasi yang premium. Seperti itu sih Pak, tergantung, masih banyak sih, itu diskusinya panjang sih teknisnya. Itu Pak Edi. Baik, pertanyaan nomor 4, berapa nilai modal awal dari produk aplikasi CMMS? Terima kasih. Oke, ini agak unik. Ini range-nya besar sih Pak. Kalau di PT Badak itu pemahaman saya tuh skalanya ordernya $1 juta. Karena ERP ya, karena kita bukan CMMS doang tapi ERP. Dan license-nya panjang masa pakainya. Jadi kita nilainya ordernya $1 juta. Tapi tadi kalau misalnya kita bicara CMMS yang retail atau bahkan mungkin yang berbasis HP, ya mungkin bisa 100.000 atau 10.000, kembali lagi ke budget dan kebutuhan si perusahaan ini tadi, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Agung Supriyanto ya. Apakah CMMS yang sudah dipakai tersebut ada modul Safe Work Permit untuk order-order yang membutuhkan permit approval terkait high risk? Oke, jadi untuk work permit itu masih belum masuk ke dalam CMMS. Jadi CMMS memang by system tidak mencakup sampai ke work permit. Jadi untuk mengakomodasikan ini, PT Badak itu membuat sebuah sistem internal untuk approval work permit, Pak. Jadi beda sistem sih. Kalau di PT Badak beda sistemnya, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Ferry. Kenapa harus pakai pihak ketiga? Bukannya pembelian software ERP itu sudah ada deal training sampai company bisa menjalankan software itu dengan stabil. Terima kasih. Oke, concern-nya sebenarnya bukan di kalau misalnya kita bicara training dan penggunaan oleh personil PT Badak, memang sudah ada trainingnya, sudah digunakan selama bertahun-tahun. Tapi kenapa kita mengambil pihak ketiga? Karena kita pengen melihat tadi Pak, benchmarking atau gap analisis antara aplikasi di PT Badak dengan di tempat lainnya. Gampangnya gini sih Pak, kalau misalnya kita ngelihat PT Badak di PT Badak saja kan, kita cuma bisa bilang, kok kayaknya aplikasi ini tuh ada yang kurang ya. Tapi benar kurang nggak ya, atau cuma perasaan saya saja? Masih banyak pemikiran-pemikiran seperti itu di teman-teman planner atau orang yang mengoperet si CMMS ini. Dengan adanya pihak ketiga yang sudah berkompeten melakukan pekerjaan sama, PT Badak itu, kami itu jadi bisa punya kesempatan untuk mengklarifikasi benar nggak sih sebenarnya yang PT Badak rasakan itu satu. Kemudian di tempat yang kedua, sebenarnya yang PT Badak lakukan sejauh ini itu sudah bagus tidak sih CMMS-nya? Dan kalau yang bisa saya share sih, ketika kemarin
workshop memang banyak sih Pak ilmu baru, pengetahuan baru tentang penggunaan CMMS Oracle yang kami gunakan. Betul sih Pak. Baik, berikutnya dari Pak Dedi Hendradi. Apakah CMMS merupakan aplikasi custom? Bisa dipakai pada maintenance lain seperti mesin kapal, lokomotif, dan lain-lain. Oke. Pada dasarnya CMMS itu fungsi dasarnya sama semuanya, Pak. Fungsi dasarnya itu tadi, kita masukin aset kita, bisa baik itu aset peralatan berputar, gedung, kapal, mobil, apapun itu. Apapun itu bisa kita masukkan dan kita register ke CMMS kita. Yang penting kita mengklasifikasikannya dengan baik. Misalnya tag number-nya, grup code-nya, deskripsinya, segala macamnya. Jadi pada dasarnya bisa menyesuaikan dengan aplikasi masing-masing, tinggal bagaimana kita mengisi datanya. Nah, mungkin yang perlu dikustomisasi itu adalah bagaimana CMMS ini dibandingkan dengan bisnis proses perusahaan existing. Misalnya saja PT Badak itu punya 8 sampai 11 status WO, Pak. Misalnya status WO itu WO 10 menunggu approval, WO 40 menunggu assignment planner, WO sekian menunggu apa, WO 84 itu menunggu eksekusi, WO 90 komplit. Itu tadi saya baru 5 saja. Mungkin di perusahaan lain ada yang lebih sedikit, jadi approval-nya ya langsung go atau cancel atau apa gitu ya. Mungkin ada juga yang lebih banyak. Jadi lebih ke kustomisasi untuk memastikan si CMMS ini bekerja sesuai dengan bisnis proses perusahaan. Seperti itu Pak Edi. Ya, baik. Berikutnya dari Pak Rahmat Diwangga. Oh, ini tambahan info saja ya. SAP memiliki modul plan maintenance untuk CMMS, modul MM untuk inventory, modul P2P untuk purchasing sehingga bisa terintegrasi antara CMMS, inventory material, dan proses purchasing-nya. Berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi. Dari CMMS ke ERP masih seberapa jauh lagi? Bisa tolong dielaborasikan tahapan-tahapan apa saja yang masih harus dilalui berikut kegiatan-kegiatan terkaitnya termasuk software-software yang mesti dilengkapi atau updated. Oke. Jadi sebenarnya kalau ERP itu kan pada dasarnya ERP itu pada dasarnya begini Bapak Ibu. Jadi suatu aplikasi atau sistem yang mengakomodir seluruh bisnis proses perusahaan. Jadi bisnis proses perusahaan itu misalnya PT Badak ya. Itu kan ada banyak ya. Pertama kita ada penggajian. Kemudian kita ada budgeting, kemudian kita ada organisasi, sistem organisasi perusahaan, kemudian kita juga punya maintenance, itu tadi saya bawa 4. Nanti mungkin kalau kita bicara bisnis manufaktur, beda lagi, mungkin ada fungsi supply chain-nya lagi, dan lain segala macamnya. Jadi sebuah ERP itu pada dasarnya bisa memiliki 10, misalnya Pak ya, 10 paket menyesuaikan dengan bisnis proses perusahaan. Nah, misalnya PT Badak tadi, dengan bisnis proses PT Badak, kita cuma butuh beli 4 paket atau 5 paket. Dan yang saya sajikan di sini, yang saya ceritakan di sini, 1 paket saja, yaitu CMMS saja. Nah, kalau kita bicara sejauh mana CMMS bisa disebutkan menjadi sebuah ERP, itu mungkin pertanyaannya agak susah untuk saya jawab, lebih ke penyedia ERP mungkin Pak yang bisa jawab. Tapi pada intinya memang suatu aplikasi itu disebut ERP bila dia bisa mengakomodasi seluruh bisnis proses suatu perusahaan. Intinya begitu Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Joni Aritonang. Bagaimana perbandingan PTB dengan perusahaan gas di luar negeri? Apakah menggunakan CMMS juga atau ada yang menggunakan model lain? Apakah juga CMMS ini merupakan model terbaru? Terima kasih.
Iya Pak, jadi di zaman sekarang lah ya, sekarang itu penggunaan CMMS itu di industri, apalagi industri oil and gas lah ya, itu sudah sangat lumrah Pak. Sudah ibaratnya kalau misalnya suatu perusahaan itu masih menggunakan WO secara manual, itu justru disebutnya sudah ketinggalan zaman. Jadi gini Pak, jadi kalau kita bicara sebuah industri itu kan fasilitasnya sekarang sudah bukan cuma 10 atau 20 tag lagi ya. Kita bicara bisa ribuan atau bahkan puluhan ribu tag. Kalau kita tidak menggunakan CMMS di zaman sekarang ini, itu sama saja membebani tim planner kita atau tim maintenance kita untuk membuat WO satu-satu untuk sekian ribu tag kita itu tadi. Bapak bayangkan satu orang pekerja 8 jam sehari, diharuskan membuat WO. Satu WO mungkin 1 jam habis, 1,5 jam paling cepat. Sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah equipment-nya. Dibandingkan lagi kalau misalnya PM-nya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Kalau kita tidak menggunakan CMMS, rasanya akan sangat membebani dari sisi manpower dan workload-nya. Jadi memang untuk industri zaman sekarang sih, penggunaan CMMS dan scheduling pekerjaan seperti itu sangat umum sih Pak. Begitu Pak Edi. Baik. Berikutnya dari Pak Farid Hentihu. Dalam 4 kategori maturity pyramid secara umum yang sering terjadi adalah antara maintaining dan promoting. Apakah dalam hal ini untuk memasukkan ke dalam salah satu kategori tersebut dilakukan dengan mitigasi dalam seluruh equipment atau sebagian saja, karena umumnya kualitas sistem atau material masing-masing peralatan berbeda-beda, sehingga mengakibatkan ada beberapa peralatan yang mempunyai perbedaan kualitas dan lifetime. Oke, Pak. Jadi kalau yang piramid ini itu sebenarnya masih merefer ke list pertanyaan ini. Ini Pak, jadi ini membahas terkait cost-nya, biaya buat pemeliharaannya, availability fasilitasnya, terus ada 40 pertanyaan yang membahas dan dinilai berdasarkan benchmarking konsultan. Nilainya itulah nanti yang akan masuk ke penilaian promoting atau maintaining gitu ya Pak ya. Nah, kalau misalnya kita bicara soal kualitas fasilitas, kemudian hal-hal teknis yang seperti itu mungkin memang belum masuk ke sini sih Pak. Logika saya kalau misalnya kita bicara 2 kilang, misalnya satu let's say pakai barang mewah gitu ya Pak ya, yang valve-nya valve mahal gitu, dibandingkan satu lagi valve yang relatif lebih terjangkau harganya. Itu secara maturity untuk CMMS itu tidak terlalu pengaruh Pak, karena yang dibahas di sini itu lebih ke arah bagaimana Bapak Ibu itu mengarrange maintenance scheduling-nya. Bisa saja suatu barang yang tadi kualitasnya menengah, karena PM-nya bagus, tidak pernah ada masalah. Sebaliknya barang yang mahal, karena tidak pernah ter-PM dengan baik, materialnya sering rusak. Nah, hal itu sebenarnya yang di-capture di sini, Pak. Lebih ke arah performa maintenance sistemnya, bukan ke equipment-nya. Begitu, Pak Edi. Baik. Berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi, ini ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, tolong diperjelas dengan lebih detail profit apa saja berikut fringe benefits yang diperoleh PT Bada ini so far dengan implementasi CMMS. Oke. Implementasi CMMS-nya ya Pak ya? Ya. Oke. Agak susah sih Pak kalau saya mau sebutin dalam bentuk angka. Tapi mungkin mudahnya seperti ini ya Pak ya. Sekarang itu PT Bada punya 3 train operating, 3 train yang beroperasi. 3 train yang beroperasi itu satu train itu bisa ada 1.000. Ya, ada 1.000 tag number. Untuk instrumentasinya saja. Untuk instrumentasinya saja ada 1.000 tag number. Karena saya kebetulan instrumen engineer. Jadi ada 3.000 tag number untuk instrumen. Kalau kita bicara tanpa CMMS,
satu orang mengerjakan, satu orang bisa, misalnya kita mau PM untuk 100 stack saja, menjadwalkan PM untuk 1 stack. Artinya kita butuh misalnya satu orang bisa 10 stack sehari. Artinya kita butuh 10 hari untuk membuat WO, atau kita butuh 10 orang untuk membuat PO selesai dalam 1 hari. Atau ya antara itulah, manajemen waktu dan manpower-nya. Dengan adanya CMMS, PT Badak itu bisa melakukan itu, dan pekerjaan lainnya, membuat PO, WO yang lain, dan mengerjakan hal-hal lainnya oleh satu orang planner. Jadi satu orang planner sudah bisa mengerjakan 3 train untuk PM, PDM maupun korektif. Jadi Bapak, saya rasa mungkin kalau secara kuantifikasi saya agak susah menyebutkan, tapi kalau secara bayangan mestinya sudah bisa terbayang ya Pak ya, manfaatnya bila kita bekerja secara manual maupun apabila kita bicara sudah secara sistem. Tapi memang ini akan sangat tergantung dengan skala perusahaan Bapak. Ya, kalau misalnya kita bicara satu fasilitas kecil, tag-nya cuma 50 atau 40 gitu ya, ya mungkin manual saja masih jauh lebih murah dan lebih sederhana. Seperti itu, Pak Edi. Baik, berikutnya pertanyaan nomor 2. Apakah penerapan CMMS ini berimbas pada penyederhanaan struktur organisasi dan human resources atau PHK? Oke. Pengoptimalisasian human resource, ya Pak. Jadinya fungsi kerjanya, misalnya tadi saya cerita satu planner bisa menghandle 1 train gitu ya, tapi tidak sampai PHK. PT Badak pada prinsipnya, ini PT Badak ya Pak ya. Ini mungkin nanti diskusi arahnya lebih ke arah human versus robot gitu mungkin Pak ya. Tapi di PT Badak lebih ke arah memaksimalkan jumlah pekerja tadi misalnya fungsi plannernya, sehingga fungsi maintenance dan fungsi operation itu jumlahnya tetap banyak dengan catatan operating cost sedikit. Jadi optimalisasi pekerja tapi tidak sampai mecat Pak. Kita tidak ada pengurangan pekerja. Begitu sih Pak Edi. Baik. Berikutnya pertanyaan nomor 3. Mengapa judul webinar sore ini lebih menekankan segi faktor gap daripada CMMS? Apa yang sebenarnya terjadi di PT Badak sekarang ini setelah berlakunya CMMS tersebut? Oke. Jadi sebenarnya CMMS-nya sudah dari kita PT Badak itu sudah menggunakan dari lama Pak. Dari tahun 2000-an mungkin, di sebelum 2000 juga sudah menggunakan CMMS. Cuman kenapa di sini istilahnya ada gap? Jadi gini Pak, tadi mungkin di awal sih, oke saya kembali saja di slide-nya. Oke. Jadi Pak, PT Badak itu terakhir, PT Badak itu mulai pindah ke Oracle itu tahun 2012 ceritanya Pak. Sebelumnya kita menggunakan Ellipse namanya. Nah, di Ellipse itu sistem ERP-nya sangat mudah dikustomisasi, menyesuaikan dengan style dan bisnis prosesnya PT Badak. Di sisi lain, Oracle itu lebih kaku, karena ERP-nya Oracle ini kan sudah diadap oleh banyak perusahaan. Jadi ibaratnya Oracle ini sudah punya bumbu rahasia gitu ya. Kalau bahasanya KFC itu tinggal dijual saja. Mereka itu tidak mau mengkustomisasi si produknya ini terlalu jauh gitu ya. Nah, karena tadi PT Badak awalnya Ellipse ini sangat mudah dikustomisasi, tahun 2012 tiba-tiba dibenturkan dengan sebuah sistem yang tidak mau dikustomisasi, PT Badak akhirnya melakukan kustomisasinya oleh PT Badaknya sendiri, oleh tim PT Badak sendiri. Nah, akibatnya mungkin ceritanya itu ada beberapa fitur yang terlewat, atau mungkin fiturnya itu ya terlewat lah ya Pak ya. Mungkin ada fitur-fitur yang tidak diketahui atau terlewat, atau mungkin justru terganggu fungsinya dengan adanya modifikasi ini. Nah, makanya karena di tahun 2021 ini PT Badak itu pengen
mengupgrade Oracle-nya dengan versi yang lebih baru, ini itu momentum. Kita coba kita gali informasi dari teman-teman planner, kendala apa yang dipunya, kemudian kita coba bandingkan dengan konsultan, pengalaman apa yang mereka punya. Nah, selisihnya inilah yang menjadi analisis gap, dibandingkan juga dengan perusahaan lain. Analisis gap ini adalah selisih atau kekurangan CMS PPT Badak yang seharusnya bisa dipenuhi loh apabila kita melihat aplikasi di perusahaan lain. Nah, ini yang bisa dikumpulkan dan kemudian coba diaplikasikan ketika tahun ini kami melakukan upgrading. Kira-kira begitu, Pak Edi, ceritanya. Baik. Berikutnya dari Pak Arya Budi. Untuk strategi maintenance running hour base, apakah CMMS dan equipment sudah terkonek langsung? Atau running hours-nya masih dimasukkan secara manual ke CMMS? Contoh untuk pekerjaan 8.000 jam di gas turbine. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kita bicara running hour, CMMS-nya PT Badak itu sudah menghitung. Dia itu menghitung misalnya suatu aset nih diregister di tanggal sekian, misalnya hari ini gitu ya Pak ya. Dia akan menghitungnya sebagai running hour sampai nanti muncul WO breakdown atau WO korektif yang selanjutnya. Ketika ada WO korektif, nanti running hour-nya stop. Berarti selama berapa lama si WO ini berlangsung. Ketika WO-nya close, nanti running hour-nya jalan lagi. Nah, cuman aktualnya memang agak tricky di misalnya tadi kalau kita bicara 8.000 jam untuk inspeksinya gas turbin, karena memang apa ya istilahnya itu gimana ya Pak ya, kadang-kadang kan ada saja pekerjaan yang masuk di WO mungkin ya nggak ideal sih, misalnya teman-teman planner salah assignment istilahnya di breakdown, padahal sebenarnya material yang diperbaiki itu tidak berpengaruh langsung terhadap operasi alat gitu ya, sehingga akibatnya running hour yang tertera di CMMS itu menjadi kurang akurat. Jadi memang selama ini untuk yang case-case tadi yang membutuhkan running hour yang butuh istilahnya butuh akurat gitu ya perhitungannya, kami lebih ke arah operational report sih Pak, tidak melihat dari CMMS. Seperti itu Pak Edi. Baik. Berikutnya dari Pak Joni Aritonang lagi, apakah CMMS bisa disebut sebagai IoT atau AI? Kemudian bisa dijelaskan cara kerja CMMS dengan sirkuitnya atau bagaimana algoritmanya? Terima kasih. Oke. IoT belum termasuk IoT. Dia lebih ke database, sistem database. Sistem kerja sih sama seperti yang tadi saya sampaikan. Pada dasarnya kita memasukkan sebuah data asetnya PT Badak, equipment PT Badak masuk, data spare part-nya dan inventory PT Badak kita masukkan, data maintenance kita masukkan, scheduling segala macamnya, dan disitulah tinggal kita olah untuk mendapatkan perhitungan atau review atau history. Sistem kerjanya sih menurut saya sih tidak kompleks sih Pak, maksudnya bukan sistem PLC gitu ya. Ini sistem database komputer sih Pak pada dasarnya. Gitu Pak Edi. Baik. Berikutnya dari Pak Rahmat Dewangga. Apakah CMMS di PTB sudah terintegrasi dengan KPI dashboard sehingga maintenance performance bisa dipantau secara real time? Oke. Sebenarnya bisa. Idealnya bisa. Tapi di PT Badak belum diaplikasikan. Karena kami baru tahu pun di workshop ini, di gap analysis ini. Jadi selama ini PT Badak menggunakannya hanya murni untuk work scheduling, inventory, segala macam. Tapi ternyata bisa. Jadi belum. Mau ke arah sana sih Pak, tapi saat ini belum. Baik. Berikutnya dari Pak Safri. Ada 4 pertanyaan. Wah, banyak ini. Satu pertanyaannya juga ini ya. Ada beberapa nih. Pertama, pada spider chart halaman 14 mohon dijelaskan pengertian dari item 8 MSR, item 14 DSS. Nah, ini MS.
MSR dan GSS. MSR dan GSS. Nomor apa GSS ya? Nomor 14. Oh, 14. 8 dan 9 dan 14. Sebentar, saya buka. Oke, saya buka coretan dulu ya, PS. Contekan dulu kalau itu. Dan 14. Oke, saya lupa kepanjangannya untuk yang nomor 8 ya Pak ya. 8 tadi itu, MSR. Ya, maintenance strategi Pak. Maintenance strategi, MSR itu maintenance. Jadi intinya itu, pertanyaannya itu adalah seberapa banyak pekerjaan itu, jadi untuk yang sebentar, saya kok jadi bingung. Oke. Jadi pertanyaannya adalah seberapa banyak pekerjaan itu direncanakan berdasarkan technical evaluation seperti FMEA, RCM, RBM dan sebagainya, Pak. Itu yang dimaksud dengan MSR. Kemudian DSS nomor 14, decision support. Jadi kalau misalnya PDM, ini sebenarnya 14 ini arahnya ke PDM. Jadi kalau misalnya kita melakukan PDM, seberapa banyak pekerjaan itu didasarkan oleh data PDM aktual. Jadi ini misalnya peralatan berputar memiliki vibration monitoring. Nah, PDM-nya perusahaan itu sudah berdasarkan monitoring PDM tidak, atau masih hanya berdasarkan waktu misalnya, atau berdasarkan justru temuan misalnya udah getar atau udah berisik gitu ya. Seperti itu Pak Edi. Oh ya, oke. Nomor 2, apakah fitur failure analysis di Oracle EAM digunakan di PT Bada, misalkan untuk menghitung MTBF, MTTR dari equipment, asset number, serta failure code dan failure cause-nya di work order? Iya Pak, betul. Jadi memang di Oracle ada seluruh fungsi tersebut. Kita bisa memasukkan kode kerusakannya, kemudian kita bisa menghitung MTBF dan MTTF-nya. Di PT Badak sudah diaplikasikan, tapi ternyata berdasarkan gap analysis ini, aplikasinya masih belum optimal. Jadi itu salah satu item yang bisa diperbaiki PT Badak. Nggak optimalnya kenapa? Karena contohnya failure mode-nya cuma terbatas. Misalnya sebuah valve, failure mode-nya cuma valve broken, stuck, sama passing. Padahal kalau kita bicara soal valve kan, kerusakannya bisa macam-macam tuh. Bisa bisa histerisisnya bermasalah, transmitternya problem, segala macam. Jadi memang ada datanya, tapi sayangnya masih belum optimal, dan kami baru tahu di titik workshop ini bagaimana cara menambahkan failure mode-nya, begitu Pak. Jadi memang masih improvement sih Pak menuju ke sana. Baik. Nomor 3, apakah fitur rebuildable dan serial number digunakan untuk monitoring equipment atau material yang sering dibongkar pasang? Misalkan motor yang dibongkar pasang di pompa, motor tersebut perlu dimonitor pernah dipasang di mana saja dan history maintenance-nya. Ya, jadi memang salah satu fiturnya bisa seperti itu Pak. Jadi suatu serial number itu sifatnya tetap gitu ya, boleh dipindah-pindah, tapi history maintenance-nya gitu, itu akan tetap melekat ke equipment tersebut untuk memudahkan tracing kerusakan dan maintenance history. Di PT Badak ketika kita melakukan ini, itu masih belum. Kita juga masih baru tahu adanya fitur tersebut, dan
manfaat dari fitur tersebut. Jadi kita juga lagi sedang proses improvement Pak ke sana. Baik, berikutnya nomor 4. Untuk Oracle Inventory, apakah min-max untuk reorder point sudah diimplementasikan? Sudah Pak. Sudah ada min-max, perhitungannya berdasarkan, sudah ada rumusnya, dimasukkan ke dalam Oracle tersebut berdasarkan WI-nya, berdasarkan SOP-nya PT Badak. Jadi tingkat kritikalitasnya dihitung, dikalikan berdasarkan lead time-nya, segala macam Pak. Sudah ada. Dan sudah ada rumusannya juga. Baik, berikutnya ini kalau yang Vario ini komen ya sharing. Nah, silakan dibaca nih sharing Vario termasuk di kesimpulannya. Silakan dibaca. Kemudian ini ada dari Pak Dedi Indradi. Apakah analisis gap CMMS ini dilakukan oleh konsultan dalam negeri? Gimana Pak? Sorry. Konsultannya dalam negeri atau luar negeri ini? Yang konsultan CMMS, Oracle. Ya. Analisis gap. Analisis gap dari dalam negeri Pak. Dia perusahaannya Indonesia, tapi dia punya basis, punya head office gitu ya, punya perwakilan yang lebih global gitu ya. Tapi dia punya representatif office di Indonesia, kita kerjasama dengan representatif Indonesianya. Konsultannya juga mengundang perwakilan mereka yang dari luar negeri. Jadi kalau dibilang perusahaan Indonesia, tapi pelaksananya ada Indonesianya, ada orang asingnya juga. Gitu Pak. Baik, ya, ini tadi pertanyaan terakhir yang di chatbox ya. Silakan kalau ada pertanyaan langsung. Adakah pertanyaan mau disampaikan langsung? Kalau tidak ada berarti sudah nggak ada pertanyaan lagi. Kita akhiri ini dibuntang juga waktunya 1 jam lebih lebih dulu gitu ya. Jamnya lebih dulu, ada lebih sore di sana. Lebih sore 1 jam ya. Baik, sekali lagi saya atas nama BK Teknik Fisika PI mengucapkan terima kasih pada Pak Charles Tambubolon yang sudah menyampaikan presentasi sharingnya. Kemudian menjawab pertanyaan sangat banyak ya, bertubi-tubi nih pertanyaan sangat banyak. Kemudian yang ada di ini ya sharing lainnya, komen dan kesimpulan ini tolong dibaca di chatbox langsung di sana. Terima kasih ya Pak Charles Tambubolon, jangan bosan-bosan nanti minta tolong lagi nih. Ya Pak Edi, terima kasih sama-sama. Oke. Terima kasih Pak Ildiansyah yang juga sudah menyampaikan momen sore hari ini. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah bergabung di acara BK Teknik Fisika sore hari ini. Kita lanjutkan acara kita minggu depan ya, Selasa depan. Nanti diinformasikan topik dan pembicaranya. Kita tutup acara sore hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada, tetap disiplin menerapkan protokol kesehatannya ya. Mudah-mudahan kasus-kasus baru segera turun lagi dan menuju nol gitu ya, sehingga kembali ke situasi normal bisa melakukan kegiatan secara kembali. Selamat sore, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, salam sehat selalu. Terima kasih Pak Edi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Charles. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Aldiansyah. Warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatannya Pak. Terima kasih Pak Gunawan. Ya, terima kasih Pak Edi. Ya, makasih. Mohon maaf kita akhiri, sampai jumpa lagi.